Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Siboy Matiar dan teman saya Dea Handayani dan Eka Maulana Priyatna sebagai editor. Akan menjelaskan tentang akidah agama Islam. Ya, saya Siboy Matiar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas E angkatan tahun 2020. Alamat saya di Jalan Kelapa Nunggal 1, Desa Sinangkasih, Kecamatan Sinangkasih, Kabupaten Ciamis. Ya, alamat akun Instagram saya @siboimatiar. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Sebelum memasuki materi, saya harap mahasiswa dapat membaca surat Al-Fatihah dan artinya. Yang kedua, menjelaskan pengertian akidah baik secara etimologi maupun terminologi. Ya, sekarang kita memasuki ke pokok materi. Pengertian akidah. Menurut bahasa, dari kata akoda yakidu akidan yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Menurut istilah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu yang didengar, dan fitrah. Pengertian akidah juga harus diterapkan di dalam kehidupan, seperti di lingkungan, praktek dengan sesama manusia, di dalam diri sendiri dan keluarga, dan lain-lainnya. Ya, kita masuk ke materi kedua tentang ruang lingkup akidah. 1. Ilahiyat. Ada yang tahu ilahiyat? Yaitu pembahasan yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sebagai manusia dan beragama Islam, tentulah Allah Tuhan kita, dan kita harus mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan Nabi dan Rasul. Ada yang paham? Ya, kita harus mempercayai bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan makhluk gaib seperti malaikat, jin, iblis, dan setan. Ya, kita harus mempercayai bahwa makhluk gaib itu ada. Ya. Yang keempat, samiyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan alam gaib seperti alam kubur, alam akhirat, surga, neraka, kodo, dan kodar. Kita juga harus mempercayai bahwa kita akan mati. Kita juga akan melewati fase di mana kita ada di alam akhirat, dan surga untuk orang yang baik dan neraka untuk yang beramal buruk. Kodo dan kodar juga kita harus mempercayainya. Oke teman-teman, saya harap teman-teman masih tetap semangat dan fokus mengikuti materi ini. Ya, kita langsung saja masuk ke materi yang ketiga tentang urgensi akidah 1. Mengapa orang mesti mempunyai akidah atau keyakinan? Ada yang tahu mengapa? Karena keyakinan adalah mesin yang menggerakkan sikap dan perbuatan seseorang. Ya, kita wajib mempunyai keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Handayani. Saya dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Alamat saya di Margajaya, Sukadana, Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memasuki materi urgensi akidah yang kedua. Akidah mempunyai manfaat yang besar di dalam kehidupan ini. Hidup ini sangat labil, penuh ujian dan cobaan. Maka kita sebagai manusia tentu memerlukan pegangan yang kuat, sandaran yang kokoh, dan mental yang tahan banting. Bagaimana cara mendapatkan semuanya? Ya, betul. Kita hanya perlu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah konsep dasar untuk membentuk pribadi yang tangguh. Baiklah, saya akan melanjuti penjelasan dari Dea. Selanjutnya kita akan memasuki materi
tentang akidah itu bisa ke arah mana sih? Nah, akidah itu bisa mengikuti sistematika arkanul iman atau rukun iman yang terdiri dari 6 rukun iman yang mungkin kita ketahui. Nah, bisa saudara lihat, mungkin di PowerPoint yang kita terterakan ada 7. Nah, saya akan menjabarkan salah satunya dan kemungkinan semuanya sih. Nah, yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga adalah iman kepada kitab suci Allah, yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul, kelimanya adalah iman kepada hari akhir, dan yang keenam itu iman kepada kodo dan kodar. Nah, mungkin saudara udah pernah mempelajari ya untuk perbedaan kodo dan kodarnya. Dan selanjutnya kita akan memasuki konsep takdir. Nah, mungkin konsep takdir, ikhtiar, dan takdir itu Allah sudah berfirman ya di dalam surat Al-Imran ayat ke-26 yang berbunyi, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang dengan ketentuan yang terkait dengan kekuasaan dan apa saja itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Percaya deh, takdir yang baik dan buruk pasti ada kewajibannya. Tetapi jangan terus selalu membawa bahwa hidup itu penuh takdir yang buruk. Nah, mungkin saudara lihat juga dalam PowerPoint kita terterakan beberapa ayat yang mungkin saudara bisa lihat dan pahami. Dan saya akan menyimpulkan dari materi kelompok kami, semoga pembaca serta dosen mungkin yang menilai dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan yang bertambah. Salah satunya dan sebagainya mungkin tertera sesuai dengan PowerPoint yang kami terterakan di slide yang ini. Pertama, sebagai sumber dan motivator berbuat kebaikan, membimbing manusia ke jalan yang benar, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang menyesatkan, mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin, memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang, memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan ketenangan di setiap aktivitas dan menjadikan hidup lebih bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ini aja presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.